Saya ini besar di Jakarta. Jadi tahun 6, tahun 6, tahun 55 saya sudah di Jakarta. Eh, dan tahun 60-an itu saya sangat menikmati. Jakarta itu begitu nyaman. 60 sampai dengan 65 70 lah masih masih sangat ramah gitu lingkungannya. Tempat saya tinggal dulu eh, di kota, ya, di daerah Jembatan 5. Itu saya ingat betul, setiap tahun banjir. Setiap tahun kita tinggikan, tambah 30 cm, tambah 30 cm, 20 cm, terus setiap sampai waktu saya pindah dari sana, itu saya ingat dulu jendela bawahnya jendela rumah itu sekitar dari lantai itu sekitar 1 meteran. Pada waktu saya pindah, itu jendelanya sudah ketutup sebagian. Berarti sudah diuruk lebih dari 1 meter. Tiap beberapa tahun kita uruk sekali karena ngejar air ya banjir. Ini terjadi di mana-mana. Salah satu penyebabnya adalah eksploitasi air tanah ini terlalu besar. Jadi gedung-gedung di sepanjang Tamrin dan gedung-gedung di tempat lainnya itu mereka mengambil air tanah karena air pump tidak cukup. Oleh karenanya saya coba kembangkan satu produk yang saya beri nama Green Pad. Green Pad ini adalah rumput yang kita tanam di wadah ini, wadah plastik ini. Ini wadah ini nanti wadah ini akan dijadikan sebagai berkisting pada waktu kita membuat pelataran parkir umpamanya atau pedestrian. Ini dia bisa rumput-rumput ini akan menyerap air hujan. Nah ini bisa kita bentuk macam-macam profil menjadi pattern yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa bisa ratusan pattern. Nah ini kita harapkan tentunya kalau seandainya seluruh kota ini setiap halaman parkir harus pakai begini, ya tidak mesti produk ini, tetapi metodenya bahwa dia harus bisa menyerap air, lalu pedestrian juga begitu. Saya pikir ini akan sangat membantu untuk mengurangi banjir dan juga menurunkan temperatur efek rumah kaca. Ini pun bisa kita koordinasikan ya dengan biopori. Umpamanya di dalam ini adalah yang saya sebut sebagai konektor antara ini dengan profil lainnya. Jadi ini dikonek, lalu ada profil yang lain sambung. Nah konektor ini bisa kita tidak tanam rumput juga bisa. Kita kasih kerikil, di bawahnya kita kasih sumur resapan. Jadi untuk jarak-jarak tertentu kita ada sumur resapan. Ini kita menawarkan solusi karena metode pengerjaannya sangat mudah, dia cepat sekali dikerjakannya, biayanya lebih murah. Nah, tentunya diharapkan ini bisa lebih memasyarakat. Mungkin saya rasa alat ini salah satu pemecahan untuk apa yang selama ini kita cari gitu. Emang bisa digabung dengan yang lain ya tapi teknologi yang begini mungkin baru pertama kita punya dan juga emang akan lebih efektif. Saya lihat bawah dengan adanya air yang masuk tersimpan dulu, kemudian air yang tersimpan itu kemudian baru kita sama-sama kita masukkan ke ruang itu. Ya tadi seperti Mas bilang bahwa kita kan bisa juga menggabungkannya dengan teknologi yang lain atau dengan biopori yang banyak, jadi supaya air itu bisa langsung masuk dan
mungkin akan lebih tepat sasaran. Tapi lebih baik sebenarnya kalau menurut saya sih lebih baik kita cari ke yang lebih dalam. Jadi sumurnya bukan seperti biopori yang cuma 1 meter, yang lebih dalam, apalagi kalau daerah-daerah hujannya banyak gitu. Jadi ya emang lebih salah satu sebenarnya untuk membantu kita untuk mencegah, untuk menanggulangi masalah-masalah berhubungan dengan panen air hujan itu. Jadi air hujannya tidak lepas langsung, tapi dia bisa tertahan dan kemudian bisa masuk gitu dengan alat. Dengan konstruksi begitu mungkin dia lebih banyak yang bisa. Apalagi kalau kita pasang lebih banyak ya. Kalau kita pasang kita jajar-jajar mungkin nangkapnya akan lebih banyak gitu. Jadi mungkin tergantung pada posisi di mana alat kita pasang gitu. Pada green pad itu dipasang. Kalau green padnya bisa dipasang lebih banyak mungkin akan lebih baik. Tapi ya tadi harus juga di tempat sebenarnya di mana itu kita pasang. Kalau di daerah yang cenderung untuk airnya keluar jadi malah mengganggu. Jadi tidak betul tidak akan ada hasil buat kita. Dia pernah cerita kalau nggak salah tahun lalu dia mengeluarkan suatu green pad begitu ya. Bagaimana mengurangi panas terutama pada bangunan-bangunan yang dibangun di Jakarta ya. Dan itu tidak hanya berfungsi sebagai lantai gitu, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai atap bangunan ya. Bayangkan kalau atap bangunan di Jakarta itu kemudian yang bagian paling atas yang tidak produktif itu bisa dihijaukan ya. Tentunya itu bisa mengurangi panas begitu ya. Karena lahan yang dipakai biasanya untuk bangunan di Jakarta ini kalau ada lahan 1 hektar, ya 1 hektarnya dihabiskan semua buat bangunan begitu. Kalau bisa lebih malahan gitu ya. Jadi bagaimana mengembalikan areal hijau itu? Ya sebagian tentunya salah satunya adalah membuat atap hijau begitu ya. Tentunya itu tidak mengembalikan faktor resapan dan sebagainya, tapi itu jelas memberikan kontribusi tidak memantulkan efek panas kepada lingkungan di sekitarnya gitu. Dan saya berharap bisa dikembangkan sehingga benar-benar bisa sukses begitu. Dan saya juga berharap tidak hanya lantai nantinya, ya, kulit bangunan juga kalau bisa dihijaukan. Terus terang saya amazed dengan polanya berpikir Pak Yos. Saya nggak kenal Pak Yos siapa waktu itu. Tapi Pak Yos terus terang menceritakan kepada saya apa yang dia kerjakan adalah rain harvesting atau water conservation melalui produk yang dia ituin. Dan justru itulah yang saya sedang cari. Siapa sih orang Indonesia yang punya concern tentang air? Karena sedikit sekali mereka menganggap air itu gampang sekali bisa didapat. Mau di rumah sakit, mau di hotel, mau dimanapun seakan-akan mereka tidak mau menyimpan air. Pada air adalah bagian daripada kehidupan kita. Tanpa air kita nggak bisa hidup, tapi kita bisa hidup tanpa energi. Tapi mereka tidak pernah mikirkan bagaimana kita harus menyimpan air. Maka itu saya salut sekali dengan apa yang dikerjakan sama Pak Yos, dengan produk yang dia hasilkan untuk bisa menyimpan air kemudian hari. Ini adalah salah satu upaya yang tentunya kita harapkan bisa membantu memperbaiki lingkungan dan menahan kerusakan bumi ini. Kalau ini dilakukan secara individu, secara sporadis di sana sini, ini akan makan waktu cukup lama dan hasilnya tidak terlalu signifikan. Tentu harapan saya adalah seandainya ada stakeholder dalam hal ini regulator atau government itu mengambil peran yang lebih signifikan, lebih proaktif. Kalau seandainya ada regulasi-regulasi yang diharuskan bagi para developer atau bagi siapa saja yang membangun rumah atau apa saja, bangunan apa saja yang pada dasarnya umpamanya jalan-jalan di dalam kompleks perumahan. Saya juga sangat mengharapkan tentunya nanti ada inovasi-inovasi baru dari siapa saja yang bisa mendukung agar cita-cita ini bisa terwujud.
Jadi suatu lingkungan yang betul-betul ramah, betul-betul lestari, yang walaupun dibangun suatu kota yang modern, yang metropolitan begitu, tetapi tetap dia ramah lingkungannya. Jadi ya tidak tertutup kemungkinan suatu hari semua jalan itu bisa bernafas, bisa menyerap air. Itu tidak tertutup kemungkinan. Mungkin suatu hari ditemukan teknologi yang suatu terobosan bahwa jalan-jalan itu bisa memakai konkret yang bisa menyerap air. Nah, ini akan sangat-sangat membantu. Jadi temperatur daripada kota itu pun akan turun karena dia efek rumah kacanya akan di-reduce sedemikian rupa. Itu harapan saya di dalam waktu, ya mungkin tidak dalam masa saya hidup, tetapi anak cucu kita mungkin bisa merealisasikan itu.